Dahsyat. Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Kali ini film yang bakal direview nggak kalah seru dah pokoknya. Oke, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Dalam film tersebut diceritakan tentang Eternals, yaitu para makhluk alien abadi yang muncul dari persembunyiannya selama ribuan tahun untuk melindungi bumi dari musuh kuno mereka, yaitu para Deviant. Di bagian awal film, ada adegan yang dimulai pada tahun 5000 sebelum Masehi, di mana 10 Eternals berkekuatan super dikirim oleh Celestial Arishem ke bumi dengan kapal luar angkasa mereka. Kejadian di bumi ini tepatnya di Mesopotamia kuno. Tujuannya adalah untuk memusnahkan makhluk-makhluk penyerang bernama Deviant. Tidak hanya melindungi manusia, para Eternals juga membantu manusia membangun peradaban, mulai dari pertanian dan pangan, sampai pemerintahan dan teknologi. Mereka telah menjadi dewa bagi manusia. Di dalam film ini, akan diceritakan secara flashback beberapa kali tentang kehebatan para Eternals dalam melawan Deviants. Ajax si pemimpin memiliki kemampuan menyembuhkan. Cersei mampu mengubah materi menjadi apapun yang ia inginkan. Ikaris adalah yang terkuat. Ia mampu terbang dan menembakkan laser berwarna emas dari kedua matanya. Kingo mampu menembakkan laser dari jari-jari tangannya. Sprite dapat mengubah bentuk, menyamar menjadi sosok orang lain, serta memainkan ilusi. Pastos memiliki kemampuan menciptakan sesuatu. Ia adalah anggota Eternals yang merupakan pakar teknologi. Makari dapat bergerak dan berlari dengan cepat. Drake memiliki kemampuan mempengaruhi pikiran agar menuruti perintahnya. Gilgamesh yang bertubuh gempal memiliki kekuatan besar. Ia dapat memukul dengan kekuatan luar biasa. Tena adalah anggota Eternals yang merupakan perempuan prajurit. Ia dapat menciptakan berbagai senjata dari kedua tangannya. Monster Deviant terakhir tampaknya telah dibunuh pada tahun 1521. Setelah ketiadaan Deviant, terjadilah perbedaan pendapat tentang kelanjutan hubungan dengan umat manusia di antara para anggota Eternals. Ini karena, meski mereka melindungi dan membantu manusia, para Eternals tidak diperkenankan untuk ikut serta dan ikut campur dalam permasalahan manusia, termasuk peperangan dan konflik lainnya. Akhirnya, selama 500 tahun berikutnya, mereka kebanyakan hidup terpisah dan menunggu perintah Arishem. Adegan berikutnya adalah masa modern. Saat ini, Cersei dan Sprite tinggal bersama di London. Setelah kekasih Cersei, yaitu Ikaris, meninggalkannya berabad-abad sebelumnya, Cersei sekarang menjalin hubungan dengan manusia. Nama pacar manusianya itu adalah Dan Whitman, yang bekerja di Museum Sejarah Bumi. Ketika pulang dari bar, Cersei, Sprite, dan Dan diserang oleh Deviant Crow. Cersei menggunakan kekuatannya untuk mengubah materi benda-benda. Tetapi Deviant itu terlalu kuat, sampai akhirnya mereka terdesak dan Ikaris datang dan mengusir makhluk itu. Dan Whitman tak percaya bahwa selama ini ia berpacaran dengan seorang Eternals. No, thank you. Dan juga mengetahui bahwa Ikaris adalah mantan kekasih Cersei. Setelah kejadian ini, Dan melepas kepergian Cersei dan kedua rekan Eternals-nya untuk melakukan perjalanan ke South Dakota. Mereka harus menemukan kembali pemimpin mereka, Jack, untuk memberitahukan tentang kemunculan kembali Deviant. Cersei dan kedua teman Eternals-nya menemukan Ajak telah tewas. Ini berarti mereka telah kehilangan pemimpin mereka. Cersei kemudian secara ajaib dipilih oleh Ajak sebagai penggantinya. Ini sudah direncanakan oleh Ajak sebelum ia tewas. Pilihan Ajak ini memberi Cersei kemampuan untuk berkomunikasi dengan Arishem. Dengan kemampuan berkomunikasi dengan Arishem,
Itulah Cersei mengetahui bahwa misi Eternal sebenarnya adalah mempersiapkan bumi untuk kejadian emergence atau kemunculan. Bisa menjelaskan bahwa selama jutaan tahun dia telah menanam benih-benih celestial di dalam beragam planet. Benih tersebut akan menjadi tumbuh celestial baru di tempat di mana ada populasi yang besar. Populasi besar itu akan menciptakan energi yang besar pula. Awalnya, para Deviant dikirim untuk menghancurkan Apex Predator atau predator dari rantai makanan paling puncak di setiap planet. Ini untuk memastikan perkembangan kehidupan berakal. Manusia adalah salah satunya. Namun, ketika para Deviant berevolusi dan mulai berburu populasi asli planet, Arisa menciptakan Eternals untuk melawan mereka. Dengan adanya kejadian The Blip, di mana manusia yang telah musnah oleh The Snap yang dilakukan Thanos, maka bumi telah mencapai populasi yang diperlukan untuk kelahiran Celestial Tiamut. Masalahnya, ketika Celestial Tiamut lahir, maka akan mengakibatkan kehancuran bumi. Berharap untuk menunda emergence atau kemunculan tersebut, Eternals berkumpul kembali. Cersei, Sprite, dan Ikaris menemui Kingo yang menjadi artis Bollywood. Dengan pesawat jet pribadi milik Kingo yang kaya raya sebagai seorang selebritas Bollywood, mereka pergi untuk mencari anggota Eternals yang lain. Mereka akhirnya sampai di Australia. Di sana mereka bertemu dengan Gilgamesh dan Tena. Di tempat tinggal Gilgamesh dan Tena tersebut, keduanya juga telah berhasil membunuh satu sosok Deviant yang menyerang mereka. Di kediaman Gilgamesh dan Tena, Cersei bertemu dengan Arisem. Arisem menjelaskan tentang asal-usul para Eternals. Diketahui bahwa Eternals adalah Deviants diciptakan oleh Arisem, dan tujuan mereka hanyalah mempersiapkan sebuah dunia untuk kelahiran Celestial. Cersei dan rekan-rekannya yang lain telah hidup lama dan membantu kelahiran Celestial. Namun, setiap emergence atau kelahiran Celestial, ingatan mereka akan hilang untuk siap berkarya lagi di planet lainnya. Deviant adalah makhluk-makhluk yang diciptakan Arisem untuk menciptakan makhluk-makhluk cerdas seperti manusia. Namun, Deviant berevolusi dan berubah. Mereka menantang Arisem dengan membunuh banyak makhluk. Arisem menciptakan Eternals sebagai lawan dari Deviant. Hanya Tena yang kadang masih dapat mengingat kehidupan mereka sebelumnya. Ini karena ia terkena semacam penyakit yang bernama Mahwiri, di mana Tena akan berubah menjadi orang lain dan menjadi berbahaya. Mereka memutuskan untuk menunda emergence atau kebangkitan Celestial Tiamut yang dapat menghancurkan bumi dengan cara mencari Drake. Mereka berharap Drake dapat menggunakan kekuatannya untuk menidurkan Celestial sementara, sampai mereka menemukan cara untuk membangkitkan Celestial Tiamut tanpa menghancurkan bumi. Mereka sampai di kediaman Drake yang tinggal di hutan hujan Amazon. Terlihat permasalahan dan perpecahan di sini. Kecewa dengan kenyataan bahwa ia hanyalah boneka Arisem dan tidak mau peduli dengan kemanusiaan. Sedangkan Sprite diketahui ternyata memiliki rasa terhadap Ikaris. Tak lama, mereka diserang oleh para Deviant. Para Eternals berhasil membunuh mereka semua, kecuali Deviant Crow. Deviant tersebut berhasil membunuh Gilgamesh. Deviant Crow juga ternyata dapat mencuri kekuatan Eternals yang ia bunuh. Deviant Crow kemudian melarikan diri. Para Eternals memutuskan untuk terus mencari anggota mereka yang lain. Pastos yang telah berkeluarga mengusulkan untuk Unimind, yaitu koneksi antara semua Eternals yang akan memberi Drake kekuatan yang cukup untuk membuat Tiamut tertidur dengan kekuatan pengendalian pikirannya. Mereka berkumpul di pesawat angkasa mereka, yaitu Domo. Di sana ada Makari yang memang tinggal di tempat itu. Namun, Ikaris mengungkapkan bahwa Ajak telah memberitahunya tentang emergence berabad-abad sebelumnya. Ketika Ajak mengatakan kepadanya bahwa ia ingin menghentikan emergence, Ikaris tidak setuju. Ikaris menjebak Ajak dan mengumpankannya kepada Deviant yang kemudian membunuhnya. Terjadi perselisihan besar dan Sprite memutuskan bergabung dengan Ikaris karena cintanya.
Kingo lebih memilih untuk pergi dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Makari menemukan posisi tempat emergens yang gunung berapi aktif di Samudra Hindia. Ikaris dan Sprite berusaha menunggu di gunung tersebut untuk menghentikan usaha para Eternals. Pertempuran akhirnya terjadi. Athena memancing Ikaris dan melawannya di Domo. Domo dihancurkan oleh Ikaris. Ia juga mengagalkan penyatuan kekuatan para Eternals dan bahkan melukai Drake dengan parah. Makari melawan Ikaris dibantu Phastos dan Athena. Cersei memutuskan untuk mencegah kebangkitan Celestial dengan kekuatannya. Deviant Crow yang datang tiba-tiba dikalahkan dan dibunuh oleh Athena. Sprite menggunakan kemampuan ilusinya untuk mencegah Cersei dan menusuknya. Namun, Drake yang ternyata masih hidup berhasil melumpuhkan Sprite. Drake yang tidak dapat menidurkan Tiamat, sehingga Cersei lah yang harus menggagalkan kebangkitan dan kelahiran Celestial. Dengan kekuatannya, Cersei berusaha untuk membekukan Celestial. Ikaris yang ditahan oleh Phastos dapat melepaskan diri dari pengekangan dan pergi untuk membunuh Cersei. Namun, setelah menghadapi Cersei, Ikaris tahu bahwa dirinya tidak dapat melakukan karena rasa cinta kepada Cersei. Ikaris dan Sprite pun akhirnya bergabung dengan yang lain melanjutkan Unimind. Akibatnya, Cersei mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membekukan Tiamat. Mereka bersalah karena telah membunuh Ajak dan melawan teman-temannya. Ikaris bunuh diri dengan terbang ke matahari. I'm sorry, Cersei. I can't do this. Athena, Drake, dan Makari berangkat ke Domo yang sudah diperbaiki untuk menemukan Eternals di planet lain dan memperingatkan mereka tentang emergens. Sementara Cersei, Phastos, dan Kingo tetap berada di bumi. Adegan terakhir adalah di mana Dan menyatakan cintanya pada Cersei dan akan mengungkapkan rahasia tentang sejarah keluarganya. Namun, saat itu juga Cersei, Phastos, dan Kingo diangkat keluar angkasa oleh Arisem. Tidak senang dengan pengkhianatan mereka, Arisem mengatakan dia akan menyelamatkan umat manusia jika ingatan Eternals menunjukkan bahwa manusia layak untuk hidup. Arisem menghilang, membawa serta ketiganya. Dalam adegan mid-credit, Athena, Makari, dan Drake bertemu Eternals Eros, yaitu saudara laki-laki Thanos, dan asistennya Pip the Troll, yang menawarkan bantuan mereka. Ada satu lagi scan dalam post-credit, di mana Dan membuka kotak berisi Ebony Blade, dan suara orang tak terlihat, yang pertanyaannya apakah dia siap untuk itu pedang tersebut. Kemungkinan besar suara itu berasal dari tokoh Marvel, seorang vampir bernama Blade. Sekian guys, review dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.